Halo Metafisiker, kembali berjumpa dengan saya. Saya terpikir dan merasa harus memberi sebuah penjelasan atau dasar perihal beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin di video saya mengkritisi kenapa kita tidak boleh condong kepada hal yaitu tentang uang gitu ya. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah penjelasan yang lebih lengkap. Kenapa kita jangan condong kepada hal tersebut. Begini. Kalau orang atau siapapun, pihak manapun yang melulu mengajarkan bagaimana orang mahir dalam menghasilkan uang, let's say ya berhasil membuat sekelompok orang, segerombol orang mahir dalam menghasilkan uang. Caranya tergantung. Ada yang cara level baik, kurang baik, jahat dan sangat jahat gitu ya. Let's say mereka benar-benar mampu menjadi mesin penghasil uang dan kemudian memiliki uang yang dalam jumlah banyak. Oleh karena dia hanya mengerti bagaimana make more money, tetapi tidak dilengkapi dengan pengertian-pengertian lain terlebih dahulu, tidak dibimbing mengerti hal-hal yang fundamental yang menjadi kekuatan untuk ia tetap berdiri di dalam kemegahannya, maka yang terjadi seperti ini. Katakan si A dalam waktu yang singkat berhasil memiliki uang yang banyak gitu ya dengan caranya. Banyak sekali cara memiliki uang banyak tuh gampang, banyak. Yang tadi saya bilang dari cara baik, tidak baik, jahat, sangat jahat. Orang bisa pilih mau pakai yang mana gitu ya. Katakan yang baik saja. Saya berasumsi si A ini berhasil mendapatkan uang, mengumpulkan uang dengan cara yang baik aja nih. Banyak uang, wah rekeningnya M gitu ya, B, T gitu ya, luar biasa, banyak sekali. Dan ketika dia beranjak ke level itu, masuk ke fase itu, pola makannya berubah. Pagi-pagi dia bangun tidur, langsung bantai sekelompok ayam. Dia makan ayam pagi-pagi, banyak sekali. Ya orang kaya, bukan satu ekor, makannya satu kandang dibantai gitu ya. Oke, pagi bantai ayam. Lalu siang bantai sapi gitu ya. Dia makan rendang, dia makan steak, dia makan burger, dia makan, wah pokoknya membantai sapi lah. Dari satu negara ke negara lain dia bantai, dia cobai semua gitu ya. Orang kaya gitu kan. Malam dia bantai kambing ya. Dia bantai kambing dari kambing Garut sampai kambing Etawa ya gitu ya, dia bantai. Makan sate, sop gitu ya. Setiap hari dalam porsi dan jumlah yang banyak. Lalu minumnya nggak mau air putih. Orang kaya gengsi dong di restoran pesan air putih ya. Apa yang dia pesen yang mahal? Air putih kan seliter paling 10.000 gitu ya. Minyak goreng minumnya. Orang kaya harus mahal minumnya. Minyak goreng kan 40.000 seliternya. Minumnya minyak goreng. Lalu makan malamnya apa? Gengsi kalau cuma teh manis atau teh tawar bahkan. Malam-malam minumnya spiritus gitu ya biar keren, menyala gitu ya di mulut spiritus. Lalu yang terjadi dalam waktu beberapa bulan, si A ini kolap, harus dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan dia pun terkena serangan jantung, harus dikasih ring jantungnya. Lalu kemudian juga dinyatakan pankreasnya rusak. Tekanan darahnya naik sangat signifikan. Gula darahnya tinggi.
Dan akhirnya setelah beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit, si A yang kaya raya ini harus berada di kursi roda. Lebih banyak menghabiskan waktu di tempat tidur. Makannya dilarang oleh dokter ini itu. Minumnya juga demikian. Dan beberapa waktu kemudian si A tidak tertolong. Apa yang mau saya sampaikan di sini? Orang memiliki pengertian bagaimana cara menghasilkan banyak uang, tetapi pengertiannya tidak dilengkapi dengan bagaimana mengelola kesehatan, jadinya seperti itu. Dampak karena bisa mendapatkan banyak uang tetapi tidak bisa mengelola kesehatannya. Makannya sembarangan. Karena apa? Tidak dilengkapi ilmu, hikmat dan pengertian perihal kesehatan. Ia benar-benar begitu greedy-nya, begitu tamaknya, uang. Ya, ingat ya kalau cerita jin itu kalau dipilih ilmu, uang, atau emas gitu, dia milihnya uang gitu ya, dengan tegas. Tetapi tidak didasari, tidak dilengkapi dengan hikmat, pengertian dalam hal mengelola kesehatan. Contohnya seperti itu. Itu hanya contoh. Tetapi di alam nyata sangat banyak kejadiannya. Lalu saya berikan contoh lain. Si B. Si B pola makannya sama. Pagi-pagi bantai ayam, siang bantai babi, malam bantai lagi. Apalagi entah yang dibantai. Ya mungkin satu kelak dia membantai manusia bahkan ya. Karena ternyata ada banyak orang yang suka makan orang gitu ya. Nah si B ini mendapatkan uangnya juga dengan cara yang jahat. Maka dia kalau makan malam, makan orang dia. Ya seperti itu. Lalu kemudian si A ini karena merasa dengan mudahnya menjadi orang kaya, mendapatkan banyak uang per hari itu M gitu kan. M. Lalu dengan gagahnya dia berkata ketika datang ke satu toko, "Wah, murah banget." Ya, begitu. Semua barang dia bilang, "Wah, murah banget." Lalu ya orang kaya kan, lalu dia nggak bisa tidur, lihat-lihat handphone gitu ya di tab mewahnya. Kemudian iseng-iseng dia klik beli mobil yang menurut sebagian orang itu mahal. Dia bilang, "Wow, murah banget." Dia beli hanya karena nggak bisa tidur. Ya mungkin searching online shop gitu ya, dia belinya yang harga hampir 2M. Luar biasa, orang kaya. Saya kalau nggak bisa tidur atau kalau iseng gitu ya buka-buka online shop, yang dibeli apa? Yang dibeli paling pernak-pernik mobil yang harganya juga ya masih hitung puluhan ribu gitu ya. Kadang cuma lampu atau ya saya pernah melihat-lihat motor Harley gitu ya, karena ada terbesit di saya, wih kalau naik Harley keren ini. Saya searching, saya beli. Apa? Bukan Harley Davidson motornya, bukan. Saya beli stikernya dulu, ya harganya nggak sampai 100.000. Isengnya orang kaya dengan isengnya orang, maaf nih, orang bijaksana, beda gitu ya. Orang kaya murah banget, 2 miliar, beli. Setiap saat, setiap waktu, dalam berbagai kesempatan dia bilang murah banget. Lalu apa yang terjadi? Anda bisa tahu, hidupnya sekarang sangat murah. Murah banget hidupnya. Berada di balik jeruji penjara, hartanya disita pemerintah, dan benar-benar hidupnya murah. Apa? Ia punya kemampuan, punya pengertian untuk menghasilkan uang, tapi tidak dilengkapi dengan hikmat kebijaksanaan untuk ilmu mengelola perkataan mulutnya. Banyak orang kaya itu mulutnya nggak tertata, karena dia cuma bisa menghasilkan uang, diajari make more money, uang, tetapi tidak dilengkapi pengertian mengelola kata, ilmu memanage kata kalimat. Setiap kata kalimat yang keluar itu memiliki pengaruh kepada alam sekitar.
maka orang tersebut benar-benar menjadi murah banget. Dari dua contoh ini, kalau orang melulu diajari prioritas yang keliru, maka yang didapat adalah permasalahan persoalan baru di dalam kehidupannya. Itu sebabnya saya mengkritisi para motivator, para spiritualis, orang-orang bijaksana. Stop mengajari sesuatu yang belum waktunya. Saya sudah menyampaikan di video terakhir sebelum ini bahwa Sulaiman tidak minta harta benda kekayaan, tetapi ia mendapatkan jauh lebih banyak daripada orang-orang yang meminta. Karena memilih pilihan yang benar. Dari kedua contoh ini, Anda silahkan ambil hikmatnya, ambil pelajarannya. Kenapa saya mengkritisi orang kalau melulu diajari uang itu akan menimbulkan masalah baru di dalam kehidupannya. Bukan cuma buat dirinya, tetapi bagi orang-orang sekitar juga. Itu hanya skup pribadi loh. Coba bayangkan kalau itu dalam skala golongan, sekelompok orang, segerombol orang. Apa yang terjadi? Mereka mendesain sebuah keadaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat. Mereka membuat handcraft atau penemuan-penemuan yang sebenarnya itu justru membahayakan. Nuklir, alat-alat perang. Apa? Karena mereka merasa aku paling kaya, negaraku paling hebat, uang negaraku tidak habis-habis. Jadi saya harap Anda semua memahami alasan saya memberi penekanan berkali-kali, jangan fokusnya kepada hal itu terlebih dahulu. Ini bahaya yang saya tunjukkan kalau salah memilih fokus di dalam kehidupan. Ya, saya merasa harus mengklarifikasi itu karena ini penting. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai tanggung jawab saya untuk menjelaskan ketika mengkritik itu harus berdasar. Dan ini dasar yang saya sampaikan ya. Kita semua boleh saling mengkritik, saling beri saran, tapi didasari dengan pengertian yang lengkap. Ya, oke. Terima kasih kiranya ini menjadi pencerahan bagi Anda semua. Salam.